Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Di hari kiamat nanti, manusia berdiri di hadapan Allah. Semua amal diperlihatkan dan setiap kata yang pernah kita ucapkan di dunia akan dihisab. Di antara mereka ada yang wajahnya bercahaya, dipenuhi ketenangan. Mereka adalah orang-orang yang selalu mendirikan sholat dengan penuh kekhusyuan, memperhatikan setiap gerakan, dan menghayati setiap bacaan dalam sholat mereka. Salah satu bacaan yang sering terlupakan dan kurang dimaknai adalah doa saat duduk di antara dua sujud. Padahal di dalamnya terkandung rahasia besar yang bisa menjadi kunci bagi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan hidup, dan kebahagiaan abadi di akhirat. Sahabatku, sudahkah kita memahami dan meresapi makna dari doa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk membaca doa ini ketika kita duduk di antara dua sujud dalam sholat kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rizki dan petunjuk untukku. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bacaan ini ada 7 permohonan yang kita panjatkan kepada Allah. Setiap permohonan ini memiliki makna yang mendalam dan mencerminkan kebutuhan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Permohonan pertama adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kesadaran akan dosa adalah langkah awal menuju perbaikan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surat An-Nisa ayat 110. Sahabatku, bayangkan di akhirat nanti hanya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu memohon ampun dalam setiap kesempatan, termasuk dalam duduk di antara dua sujud. Yang kedua, warhamni, rahmatilah aku. Setelah meminta ampunan, kita memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab tanpa rahmatnya kita tidak akan bisa selamat meskipun memiliki banyak amal kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan masuk surga karena amalnya sendiri. Para sahabat bertanya, termasuk engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya, termasuk aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hadis riwayat Muslim nomor 2816. Yang ketiga, wajburni, perbaikilah keadaanku. Dalam hidup ini, seringkali kita merasa hancur, baik secara fisik, secara mental, maupun secara finansial. Doa ini adalah permohonan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kekurangan kita, mengganti kesedihan dengan kebahagiaan, dan memperbaiki keadaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Sahabatku, bayangkan seorang hamba yang terlilit hutang, hatinya gelisah, hidupnya terasa sempit, tapi ia tidak berhenti berdoa dan meminta kepada Allah, "Wajburni ya Allah." Lalu suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan rizki baginya yang tak pernah ia sangka-sangka. Yang keempat, warfa'ni, angkatlah derajatku. Ketinggian derajat bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Sahabatku, bayangkan di hari kiamat ada orang-orang yang mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan karena kaya, mereka bukan karena terkenal, tetapi mereka karena memiliki hati yang selalu tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, wahdini, berilah aku petunjuk. Hidayah adalah anugerah terbesar. Tanpa hidayah, seseorang bisa tersesat meskipun mereka memiliki ilmu dan kekayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 178. Sahabatku, bayangkan ada seseorang yang sepanjang hidupnya sibuk mengejar dunia, tetapi di akhir hayatnya Allah memberinya hidayah. Dengan hidayah itu ia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang keenam, wa'afini, berilah aku kesehatan. Kesehatan adalah nikmat besar yang seringkali kita lupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412. Bayangkan sahabat, saat tubuh kita sehat, kita bisa beribadah dengan mudah. Tetapi ketika kita sakit, kita baru menyadari betapa berharganya nikmat sehat ini. Yang ketujuh, warzuqni, berilah aku rezeki. Rezeki bukan hanya uang, tetapi juga keluarga yang bahagia, ilmu yang bermanfaat, dan hati yang tenang.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." Quran Surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Bayangkan sahabat, seorang hamba yang selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah. Ia mungkin tidak kaya raya, tetapi hidupnya penuh keberkahan. Ia selalu merasa cukup dan bersyukur. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa duduk di antara dua sujud bukan sekedar bacaan biasa. Di dalamnya terkandung permohonan ampunan, permohonan rahmat, permohonan petunjuk, permohonan kesehatan, permohonan rezeki, permohonan perbaikan hidup, dan permohonan ketinggian derajat. Agar kita bisa meraih keutamaannya, bacalah doa ini dengan penuh penghayatan dan penuh keyakinan di saat kita duduk di antara dua sujud. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa anak istri kami. Rahmatilah kami ya Allah, perbaikilah keadaan kami, angkatlah derajat kami, berilah kami hidayah, kesehatan, dan rezeki yang halal dan berkah. Ya Allah, janganlah Engkau berikan kami tersesat setelah Engkau beri petunjuk. Ya Allah, jadikanlah salat kami penuh khusyuk dan berkah bagi kehidupan kami. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar pesan-pesan kebaikan ini dapat tersebar lebih luas. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan keberkahannya kepada kita semua. Kami juga memohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat kami yang kurang tepat dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dan menerima amal ibadah kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.